Perkenalkan, nama saya Fahrai Nabiu Septiano, selaku Ketua Tim BIN9. Saya bertugas mengkoordinasi seluruh anggota tim agar proyek ini berjalan dengan baik. Nama saya Muhammad Fahri Menda Putra. Saya bertanggung jawab pada desain dan analisis kapal. Saya Muhammad Kesyanif bertanggung jawab pada pemasangan komponen mekanikal dan elektrikal pada kapal. Perkenalkan, nama saya Aryan Febrian. Saya bertanggung jawab pada konstruksi pembuatan lambung dan bangunan atas kapal. Perkenalkan, nama saya Overly Septian. Saya bertanggung jawab dalam pembuatan proposal dan laporan kemajuan kapal, sekaligus bertugas sebagai pilot kapal. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan laut yang besar dan membutuhkan solusi transportasi laut yang efisien, seperti kapal platform supply vessel atau PSV. Kapal rangkiang laut terinspirasi dari lumbung padi Minangkabau, dirancang sebagai pengangkut kebutuhan operasional platform offshore. Dengan desain hidrodinamis, kapal ini siap beroperasi di perairan Indonesia seperti Natuna, Laut Jawa, dan Papua, mendukung eksplorasi minyak dan gas serta ketahanan energi nasional. Dalam tahap ini, kami menggunakan 3 software sebagai pendukung pembuatan lambung kapal. Software yang kami gunakan adalah Maxuf, Autodesk AutoCAD, dan SolidWorks. Kami mengawali dengan mendesain lines plan kapal menggunakan software Maxuf serta SolidWorks untuk mendapatkan desain solid dari lambung kapal. Selanjutnya, kami merancang section lambung kapal menggunakan software Autodesk AutoCAD sebagai acuan untuk pemotongan menggunakan laser cutting. Kemudian, potongan-potongan frame tersebut dirangkai untuk mendapatkan cetakan positif dari lambung kapal. Tahap selanjutnya adalah proses penempulan serta pengamplasan cetakan positif dari lambung kapal. Dilanjutkan dengan membuat cetakan negatif lambung kapal menggunakan material fiberglass dan resin guna memastikan permukaan lambung kapal yang akan dicetak mendapatkan hasil yang presisi dan baik. Langkah selanjutnya adalah pembuatan lambung kapal. Cetakan negatif yang sudah dibuat dilapisi dengan fiberglass, kemudian dioleskan dengan resin dan dilakukan pengulangan untuk memastikan keamanan pada kapal. Setelah lapisan resin dan fiber kering, langkah selanjutnya adalah proses penempulan terhadap seluruh bagian permukaan kapal. Dilanjutkan dengan pengamplasan hingga mendapatkan hasil lambung kapal yang mulus. Pemasangan sistem kemudi. Pemasangan sistem kemudi pada kapal meliputi pemasangan radar. Kami menggunakan radar aluminium sebagai kemudi kapal. Radar kemudian dipasang kawat push rod yang dihubungkan ke arm servo, kemudian diikuti pemasangan servo sebagai penggerak daun kemudi. Pemasangan sistem propulsi pada kapal meliputi pemasangan pipa tubing, strut, dan shaft yang dimana kami menggunakan flexible shaft. Diikuti dengan pemasangan propeller. Pemasangan permesinan. Untuk permesinan, kami menggunakan 1 buah motor brushless sebagai penggerak utama kapal yang dipasang pada bracket motor. Diikuti pemasangan coupler untuk menghubungkan as motor dan shaft. Selanjutnya, pemasangan komponen elektrikal, yaitu pemasangan ESC sebagai pengontrol kecepatan pada motor. Kemudian, pemasangan baterai dengan kapasitas 2200 mAh sesuai ketentuan KKI 2024. Kemudian, menghubungkan ESC dan servo ke receiver radio control. Untuk berat kapal tanpa beban sebesar 4 kg, sedangkan menggunakan beban sebesar 6,2 kg. Selanjutnya, kami melakukan uji gerak kapal. Yang pertama adalah uji gerak lurus. Kapal mampu melaju lurus dengan baik dan stabil. Yang kedua, uji gerak zigzag. Kapal mampu melakukan manuver dengan baik dalam gerakan zigzag. Kemudian, uji gerak turning. Kapal mampu melakukan manuver turning 360 derajat. Selanjutnya, uji gerak pada misi kapal. Kapal dilakukan pengujian pada lintasan yang mirip dengan lintasan lomba. Hasilnya, kapal mampu bermanuver dan menyelesaikan lintasan dengan baik. Oleh karena itu, kapal PSP Rangkiang Laut BIN9 Tim telah memenuhi ketentuan serta syarat dan siap berlaga di final kontes kapal Indonesia 2024.